Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kebaikan dalam hidup adalah tujuan utama yang diharapkan dalam setiap kehidupan manusia. Semua ingin berusaha dalam menjalankan seluruh rangkaian aktivitas dalam kehidupan yang dicita-citakan atau bahkan yang menjadi harapan, baik dalam waktu dekat maupun di masa mendatang, adalah kebaikan yang berlipat kebaikan. Itu artinya tidak ada manusia satupun yang tidak berharap akan datangnya kebaikan itu. Inilah yang menjadikan kita bahwa setiap kehidupan yang baik adalah ciptaan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan manusia pun diciptakan dalam posisi bentuk yang terbaik. Allah menjadikan seluruh alam semesta ini dalam kondisi yang terbaik dan sempurna. Itu artinya setiap orang memiliki potensi untuk bisa berbuat kebaikan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akan tetapi kembali pada diri dan potensi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi faktor kesempurnaan dalam setiap manusia. Selalu cenderung kepada keburukan. Selalu tidak bisa lepas dari kesalahan. Inilah yang menjadi hal yang membutuhkan perhatian khusus. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rambu-rambu larangan. Satu contoh misalnya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, jangan kau berbuat kerusakan. Jangan kau melakukan yang mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi. Setelah Allah menjadikan semuanya baik, setelah Allah menyempurnakannya. Bahkan di ayat yang lain, ternyata dari ulah tangan manusia itulah banyak terjadi kerusakan-kerusakan. Zuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, siapapun tidak menghendaki akan adanya efek buruk atau keburukan yang terjadi. Meskipun itu adalah sangat berpotensi pada diri manusia. Suatu saat kita lihat bagaimana seekor lebah yang ingin menikmati sari dari bunga yang sedang merekah. Dengan halus, dengan cermat, sekaligus hati-hati, sang lebah mengambil sari dari bunga itu tanpa harus merusak tempat di mana sari itu ditemukan. Tidak hanya itu, dari seorang peternak sendiri pun, peternak lebah madu, pada saat mengambil madu dari ternak lebah yang ia pelihara, tidak akan mungkin dia harus merusak habitat kehidupan lebah yang telah menghasilkan madu itu. Atau bahkan kita ambil contoh lain. Ketika orang mendapati di dalam rumahnya ternyata kunci pintu rumahnya rusak, apakah mungkin orang itu akan merusak seluruh rumah yang ada? Akan ia datangkan alat berat untuk merusak pintu
bahkan dinding yang ada di depan rumah supaya ia bisa memasukinya. Atau bagaimana dia mencari solusi yang rusak itulah yang dibenahi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam hal ini kita harus bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa terkadang kita mendapatkan manfaat dari orang lain. Kita tidak merasa bahwa kita bisa, kita berhasil, kita mendapatkan posisi sempurna, harapan cita-cita tercapai. Itu adalah bukan dari hasil diri kita ansih, bukan hanya kita yang melakukan. Tapi bisa jadi itu adalah sumbangsih bagian dari usaha-usaha kecil-kecil yang diberikan oleh orang lain untuk kita. Tapi berapa banyak yang tidak mengakuinya? Berapa banyak yang tidak menyadari bahwa dia mendapatkan sesuatu buah dari yang lainnya? Sehingga suatu saat timbal baliknya, orang bisa saja menyalahkan. Bahkan orang bisa menghinakan, merendahkan orang lain. Padahal dari dirinya, dia mendapatkan keberhasilan dan kebaikan itu. Sekali lagi ketika kita ingat, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, menjadi sebuah pesan yang singkat tapi mendalam, luas makna yang terkandung di dalamnya. Bahwa pada saat kita sudah mendapatkan kebaikan, pada saat kita sudah mendapatkan manfaat, jangan sekali-kali kemudian kita merusak atau menghancurkan tempat asal siapapun yang ikut menghasilkan manfaat yang telah kita terima. Kaum muslimin dan muslimat, suatu saat kita bisa jadi menjadi orang yang dermawan, orang yang Masya Allah dari segi sodako infaknya luar biasa. Kita tidak pernah ketinggalan dalam berbuat. Akan tetapi terkadang kita tidak sadar bahwa ketika kita benar-benar bisa melakukan berbagi, kita bersedekah, berhasilnya kita berbagi dan bersedekah, itu karena ada orang yang bisa menerimanya. Karena ada orang yang bisa menerima, maka kita mendapatkan hasil sedekah kebaikan, kita mendapatkan kebaikan. Orang yang mendapatkan kebaikan dari kita pun mendapatkan manfaat. Tapi hal itu suatu saat kalau tidak disadari akan hancur seketika. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Orang yang rajin bersodako, orang yang setiap saat bisa berbagi kebaikan dengan yang lainnya, ternyata rusak seketika hanya dengan sering-sering menyebut-nyebutnya. Dia pertontonkan, dia umumkan ke sana kemari bahwa dialah yang berhasil. Dialah orang yang pertama kali menjadikan semuanya tertata. Dialah orang yang berhasil mengangkat derajat orang itu menjadi baik. Dialah orang yang menjadi paling derma. Setiap ada kesempatan berbagi, dia orang yang nomor satu bergerak di depan. Tapi itu hasilnya tidak ada. Atau suatu saat kita berjumpa dengan orangnya, orang yang kita bantu, orang yang kita tolong, ternyata tidak sesuai dengan harapan yang ada dalam diri kita. Saat itu kita tidak sadari, kita rusak pahala-pahala kebaikan yang sudah kita bentuk di awal. Kalau Anda tidak mengakui saya, bagaimana dulu Anda? Kalau tidak karena saya, Anda tidak akan mungkin jadi seperti ini. Seolah itu adalah benar, seolah kalimat-kalimat itu adalah maklum dan wajar. Bahkan harus untuk mengingatkan orang yang berbuat salah, tidak bisa menyampaikan timbal balik yang baik. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kalau itu tidak kita perhatikan, efek akibatnya ternyata untuk kita. Kita tidak sadar. Setelah kita ambil kebaikannya, kita rusak. Kita sudah berhasil membentuk, membangun kebaikan demi kebaikan. Tapi
Seketika itu dengan kita tidak menyadari bahwa itu akan menimbulkan kerusakan yang terjadi. Bagaimana kalau seandainya orang kemudian ketika dia berbuatnya hanya ingin dilihat, hanya ingin dipandang, hanya ingin disebut-sebut, dielu-elukan di halayak, di depan manusia. Padahal tidak akan ada harapan di tangan manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran. Orang yang seperti itu, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Bagaimana kemudian digambarkan seperti batu hitam yang di atas batu itu terdapat debu halus. Fa'asobahu wabilun. Debu halus yang ada di batu hitam itu diterpa hujan yang sangat deras. Watarokau sauda. Hilang. Musnah seketika. Susah mencarinya. Sudah terlanjur rusak. Hancur lebur. Bagaimana kemudian bisa menyusun, membangun kembali? Apalagi kemudian waktu sudah tidak lagi menunjukkan bisa melakukan perbaikan. Kaum muslim dan muslimat, perhatian kita bukan kepada orang lain, tapi justru koreksi kita kepada diri kita. Apakah amalan demi amalan, perbuatan demi perbuatan yang kita berhasil lakukan, dan itu sudah dijanjikan kebaikannya, sudah benar adanya, benar-benar kita jaga sampai kelak ketika kita menghadap kembali kepada Allah. Kita akan mendapatkan janji-janji Allah bahwa siapapun yang berbuat di hadapan Allah, wala najziyannahum ajruhum bima kanu ya'malun. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Seluruh pekerjaan baik kita akan diberikan balasan yang jauh lebih besar. Tidak sebanding dengan pekerjaan yang kita lakukan. Kaum muslimin dan muslimat, inilah yang kemudian bagaimana kita bisa jaga di akhir-akhir bulan Ramadan. Mungkin beberapa hari, sudah hampir separuh, bahkan mendekati selesai kita. Sudah amalan demi amalan kita laksanakan. Bahkan jauh sebelum Ramadan, kita rintis perbuatan baik itu. Apakah kemudian kita bisa jaga? Kita ambil madunya. Tidak kita hancurkan sarangnya. Biarlah, andaikan kita telah berbuat baik di sana, di satu daerah, di satu tempat, kita sampaikan kepada seseorang. Andaikan orang lain tidak tahu, bahkan tidak satupun orang yang melihat bahkan mengetahuinya, biarkanlah kebaikan itu ada dan terjaga baik dalam kondisinya hingga kita berjumpa keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diharapkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap tauladan-tauladan, contoh-contoh dalam hidup beliau. Beliau dicaci, beliau tidak balas dengan cacian. Beliau dihinakan, beliau hormati orang-orang yang menghina. Kebaikan beliau tidak dianggap. Beliau pun terus melakukan kebaikan itu. Hingga kita banyak jumpai dalam riwayat catatan sejarah. Baru orang itu sadar. Orang itu mengagungkan kebaikan Rasul Muhammad SAW sepeninggal beliau. Setelah beliau sudah tidak lagi di hadapannya, baru kebaikan itu masuk dalam dirinya. Mudah-mudahan kebaikan yang sudah kita rintis, yang sudah kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang sudah kita sampaikan kepada orang lain akan senantiasa kita jaga, akan senantiasa terjaga, tidak pernah rusak, bahkan hancur sampai kita menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh amal soleh kita menjadi buah kebaikan yang akan menjadikan Allah kelak akan ridho kepada kita dan Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.